Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehli dengan NIM 2022-2305-023 dari kelompok 6 kelas F410 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan kode program untuk tugas UTS pemrograman web 2. Baiklah, langsung saja. Di sini ada namespace. Namespace ini menentukan ruang lingkup di mana kelas atau consulting resource berada. Ini membantu mengatur dan menghindari konflik nama di dalam aplikasi. Kemudian, penggunaan class use. Penggunaan class use ini digunakan untuk mengimpor berbagai kelas yang akan digunakan dalam definisi consulting resource. Ini mencakup model konsuling, elemen formulir dan tabel dari filamen, serta beberapa helper dari Laravel. Kemudian, untuk definisi kelasnya sendiri, yaitu kelas consulting resource adalah turunan dari resource di filamen. Dua properti statis didefinisikan seperti kode ini. Dengan variabel model. Di sini menentukan model Eloquent yang terkait dengan resource ini, yaitu consulting. Kemudian ada variabel navigation icon yang di sini berfungsi membentuk ikon navigasi yang digunakan untuk resource di antar muka filamen. Kemudian selanjutnya ada definisi form. Metode form mendefinisikan skema formulir untuk resource consulting. Ini mencakup beberapa elemen formulir, seperti select untuk teacher ID dan student ID, menggunakan relationship untuk memilih guru dan mahasiswa berdasarkan nama. Kemudian wajib diisi atau required dan diberi label yang sesuai dengan label. Kemudian ada text area untuk description, digunakan untuk memasukkan deskripsi konseling. Ini juga wajib diisi. Kemudian ada data time picker untuk schedule. Di sini digunakan untuk memilih jadwal konseling dan wajib juga diisi. Kemudian ada select untuk status, memilih beberapa opsi status seperti pending, confirmed, completed, dan cancelled. Ini juga wajib diisi. Jadi, pada kelas Counseling Resource ini mendefinisikan sumber daya konseling dalam aplikasi Laravel yang menggunakan fileman. Ini mencakup definisi model terkait, ikon navigasi, dan skema formulir untuk mengelola data konseling. Formulir ini mencakup berbagai komponen untuk memilih guru, siswa, deskripsi, jadwal, dan status konseling, dengan validasi bahwa semua bidang tersebut wajib diisi. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dengan NIM 20222-305031. Di sini saya akan menjelaskan codingan lanjutan dari yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini terdapat codingan untuk kolom, tabel kolom, teks kolom itu bernama teacher, labelnya teacher, sortable. Kode ini diberikan adalah bagian dari definisi sebuah tabel dalam kerangka kerja PHP atau framework PHP. Kemungkinan besar menggunakan Laravel dengan paket filament tables. Return table kolom ini mengembalikan objek tabel dengan definisi kolom yang diberikan dalam array.
tabel kolom itu berisikan membuat kolom teks yang diambil dari atribut nama dari objek teacher. Labelnya itu teacher. Sort table itu digunakan untuk membuat kolom dapat diurutkan. Search table membuat kolom dapat dicari. Sama seperti sebelumnya, tetapi untuk atribut nama dari objek student dengan label student, tabel kolom teks make description membuat kolom teks untuk atribut description. Begitupun label sort table menentukan label kolom sebagai deskripsi, membuat kolom dapat diurutkan, membuat kolom dapat dicari. Kodingan selanjutnya itu ada label schedule dengan menetapkan label kolom sebagai schedule. Date time menyatakan bahwa nilai kolom adalah tipe, tanggal, dan waktu. Sort table membuat kolom dapat diurut. Searchable membuat kolom dapat dicari. Untuk selanjutnya itu label status, menetapkan label kolom sebagai status. Secara keseluruhan, kode ini mendefinisikan sebuah tabel dengan kolom-kolom yang dapat diurutkan dan dicari. Masing-masing memiliki label tertentu untuk ditampilkan di antarmuka pengguna. Kolom-kolom tersebut mencakup informasi mengenai nama guru, nama siswa, deskripsi, jadwal, dan status. Kodingan selanjutnya itu berlabelkan created at that time dengan updated at that time. Filter table filters select filter make status pending confirmation completed cancelled. Ini digunakan dari adalah bagian dari definisi tabel yang menggunakan paket filament tables dalam kerangka kerja Laravel. Tabel caret membuat kolom teks yang mengambil data dari atribut created at, biasanya menyimpan waktu pembuatan. Label created at memberikan label created at untuk kolom ini. Data yang menyatakan bahwa data dalam kolom ini adalah tipe, tanggal, dan waktu, sehingga akan diformat sesuai dengan tipe tersebut. Untuk membuat kolom teks yang mengambil data dari atribut update, biasanya menyimpan waktu pemberitahuan. Itu memberikan label updated at untuk kolom. Seperti halnya date time yang sudah dijelaskan, menyatakan bahwa data dalam kolom ini tipe, tanggal, dan waktu. Mendefinisikan filter yang dapat diterapkan pada tabel. Select status itu membuat filter tipe select atau pilihan mendapat berdasarkan atribut status. Option menetapkan opsi-opsi yang tersedia untuk filter. Pending menambahkan opsi filter dengan nama pending yang ditampilkan sebagai pending. Confirmate menambahkan opsi filter dengan nilai confirmate. Completed juga menambahkan opsi filter dengan nama nilai completed. Cancelled menambahkan opsi filter dengan nilai cancelled yang dapat ditampilkan. Secara keseluruhan, kode ini menambahkan dua kolom waktu, created at dan updated at, dan satu filter yaitu status pada tabel, memungkinkan pengguna untuk melihat kapan entry dibuat dan diperbarui, serta memfilter entry berdasarkan status mereka. Selanjutnya itu query function builder require array data. Itu fungsinya menerima dua parameter, objek query builder yang digunakan untuk membangun query database. Array dapat yang berisi input dari pengguna seperti tanggal untuk filter. Return query berfungsi
ingin mengembalikan objek query yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang diberikan. When data created form, mengecek apakah created form ada dalam data pengguna. Jika ada, menjalankan fungsi anonim atau closure yang menerima objek query dan date, nilai dari created form. Secara keseluruhan, kode ini memungkinkan pengguna untuk memfilter entry dalam tabel berdasarkan rentang tanggal created at. Jika pengguna menyediakan tanggal created form, query akan memfilter entry yang dibuat setelah atau sama dengan tanggal tersebut. Jika pengguna menyediakan tanggal created until, query akan memfilter entry yang dibuat sebelum atau sama dengan tanggal tersebut. Untuk kode selanjutnya itu bagian dari definisi tabel yang menggunakan paket filament tables dalam kerangka kerja Laravel. Fungsi action di sini mendefinisikan tindakan yang dapat dilakukan pada setiap entry tabel secara individual. Menambahkan tindakan edit pada setiap entry table. Edit action memungkinkan pengguna untuk mengedit entry tertentu tabel. Fungsi bulk action di sini mendefinisikan tindakan massal yang dapat dilakukan pada beberapa entry tabel sekaligus. Table action menambahkan tindakan hapus massal. Action juga pengguna dapat mengedit entry individual menggunakan edit action. Ini memberikan fleksibel kepada pengguna untuk mengelola data dalam tabel, baik secara individual maupun secara massal. Untuk kode selanjutnya itu publish static function get relation array, mendefinisikan sebuah metode statis yang mengembalikan sebuah array. Saat ini array tersebut kosong, yang berarti tidak ada relasi yang didefinisikan untuk resource ini. Anda dapat menambahkan relasi di sini jika resource ini memiliki relasi dengan model lain seperti has many, belongs to, dan lain-lain. Public static function get page array mendefinisikan sebuah metode statis getPage yang mengembalikan sebuah array berisi definisi halaman-halaman yang terkait dengan research. Fungsi record di sini mengarahkan ke halaman edit counseling pada rute edit dengan parameter record yang mewakili ID atau identifier dari entry yang akan diedit. Secara keseluruhan, kode ini menerapkan relasi saat ini tidak ada relasi yang diterapkan. Menetapkan halaman-halaman utama untuk research ini termasuk halaman untuk daftar, pembuatan, dan pengeditan entry. Halaman-halaman ini akan digunakan oleh filament untuk mengelola data research dalam aplikasi. Untuk outputnya itu sebagai berikut. Di halaman Laravel itu terdapat dashboard, counseling, student, teachers, user. Di counseling terdapat teacher, guru, student, deskripsi, schedule, status, created at. Selanjutnya student nama siswa, NIS, email, created, update at. Di teacher itu terdapat guru, NIP, email, created at, updated at. Di user itu terdapat admin, guru, siswa yang login ke web tersebut. Sekian dari kelompok saya yang beranggotakan 2 orang. Mohon maaf jika ada yang masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.